Baik, nama saya Muhammad Farel Alvaro dengan NIM akhir 2050. Di sini saya akan menjelaskan bagian create. Yang pertama di sini ada void tambah tanaman. Ini sendiri merupakan deklarasi fungsi yang bernama tambah tanaman yang menerima parameter berupa list tanaman dengan nama tanaman list. Lalu berikutnya ada stdout.write itu menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nama tanaman tanpa karakter baris baru agar terletak di sebelah pesan yang ditampilkan. Sekiranya itu merupakan fungsi dari stdout.write itu. Lalu di sini ada var nama sama dengan stdin.read line sing itu untuk membaca line yang telah diinputkan tadi. Untuk membaca line yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lalu berikutnya untuk integer seperti jumlah tanaman di depannya akan diberi int titik try parse dalam tanda kurung stdin titik read line sing seperti yang tadi. Lalu berikutnya ada var tanaman. Ini berfungsi untuk membuat map tanaman yang berisi informasi yang nantinya akan dimasukkan pengguna seperti jadi divariabelkan seperti nama yang dimasukkan variabel nanti akan masuk nama, jenis akan masuk jenis, jumlah akan masuk ke jumlah. Lalu untuk bawahnya ada tanaman list titik add dalam tanda kurung tanaman. Ini untuk menambahkan map tanaman ke dalam list tanaman list sehingga informasi tanaman baru yang baru saja diinputkan oleh user dapat disimpan ke dalam list. Lalu berikutnya ada print tanaman yang dalam tanda kurung dolar nama berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna bahwa tanaman ini bahwa tanaman baru dengan nama tersebut telah berhasil ditambahkan ke dalam list. Baik, di sini perkenalkan nama saya Naswa Fadil Divula dengan NIM 222410102038. Di sini saya akan menjelaskan fitur read yang mana di sini ada fungsi lihat tanaman, void lihat tanaman list map string dynamic tanaman list. Di sini adalah fungsi lihat tanaman yang menerima parameter dari tanaman list. Lalu di sini ada print daftar tanaman digunakan untuk mencetak header berupa daftar tanaman. Lalu if tanaman list is empty untuk memeriksa jika tanaman list kosong. Lalu jika kosong maka print belum ada tanaman, mencetak teks belum ada tanaman. Selanjutnya adalah else yang berarti jika tanaman list ini tidak kosong maka for var i sama dengan 0, i tanaman list titik length i plus plus di sini, yakni untuk melakukan loop dari 0 sampai panjang daftar tanaman. Lalu ada var tanaman sama dengan tanaman list i di sini untuk mengambil data dari tanaman pada indeks i dari tanaman list. Selanjutnya adalah print tanaman ke i plus 1 digunakan untuk mencetak teks tanaman ke berapa dari tanaman yang ada di tanaman list. Lalu print nama tanaman nama digunakan untuk mencetak teks nama dari nama yang ada di tanaman list. Lalu print jenis tanaman jenis digunakan untuk mencetak teks jenis lalu dilanjutkan dengan jenis tanaman tersebut. Lalu selanjutnya adalah print jumlah tanaman jumlah digunakan untuk mencetak teks jumlah yang ada pada eh, yang berupa jumlah tanaman yang ada di tanaman list tersebut. Lalu selanjutnya print di sini untuk mencetak
footer. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan fitur tersebut, yakni lihat tanaman yang ada pada nomor 2. Lalu di sini akan menampilkan daftar tanaman yang ada, tanaman ke satu, nama jeruk, jenis buah, jumlah 10, tanaman kedua, nama mangga, jenis buah, dan jumlahnya adalah 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Panindun Fuadi dengan NIM akhir 9 akan menjelaskan kian update. Kian update sini pada line 77 sampai 101. Karena pada line 77 perkali tanaman di smart string yang fungsinya yaitu si perbaru tanaman akan mengambil daftar dari tanaman list ke parameter. Lalu selanjutnya line yang 78 pada baris ini akan mencetak judul yaitu perbarui tanaman untuk memberikan informasi pada pengguna. Selanjutnya itu 9 yaitu maksudnya itu untuk dipanggil untuk menampilkan daftar tanaman yang ada sebelum pengguna memilih tanaman dari itu untuk yang 1 84 ini akan memeriksa apakah tanaman list kosong atau tidak. Jika kosong nanti akan muncul pesan tidak ada tanaman untuk diperbarui. Selanjutnya itu yang 86 dan 87 artinya akan boleh diminta untuk masukkan nomor tanaman yang diperbarui dan input akan diproses untuk mendapatkan indeks tanaman yang baru. Selanjutnya dan 89 sampai 92 ini pengguna akan memastikan untuk bahwa nomor tanaman yang dipilih berada dalam rentang yang valid. Jika nantinya nomor tanaman tidak valid, akan muncul pesan itu nomor tanaman tidak valid. Lalu 94 tanaman yang akan diperbarui dipilih dari tanaman list berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh pengguna. Lalu 96 dan 7 pengguna nanti akan diminta untuk masukkan jumlah tanaman yang baru dan inputnya diproses untuk mendapatkan nilai integer. Dan 99 ini jumlah tanaman untuk tanaman yang dipilih diperbarui dengan nilai baru dimasukkan oleh pengguna. Lalu 100 nantinya akan muncul pesan konfirmasi itu berupa jumlah tanaman berhasil diperbarui untuk berhasil diperbarui. Baik, sekian dari saya. Untuk bagian lab akan dilanjutkan oleh teman saya. Um, akan saya lanjutkan, saya sendiri Irfan Muhammad Zain dengan NIM akhir 2015. Baik, di sini saya mengerjakan fungsi untuk hapus tanaman. Jadi di sini ada fungsi hapus tanaman yang digunakan untuk menghapus salah satu list di program ini. Jadi di sini ada perkondisian if tanaman list is empty. Jadi ketika di list itu sudah tidak ada listnya gitu, maka
akan muncul output berupa tidak ada tanaman untuk dihapus. Selanjutnya di sini ada inputan untuk memasukkan nomor tanaman yang ingin dihapus. Jadi usernya akan memasukkan nomor tanaman pada list yang ingin dihapus. Selanjutnya ada perkondisian lagi ketika indeks kurang dari 1. Ini mengartikan kalau semisal user tersebut tidak mengetikkan nama yang tidak mengetikkan nomor yang ada pada list, sehingga akan muncul output nomor tanaman tidak valid. Selanjutnya, ketika um, usernya memberikan list yang tepat gitu, menuliskan list yang tepat seperti 1 atau 2 atau yang bagaimana sesuai dengan list yang ada, maka akan muncul tanaman tanamannya, lalu namanya berhasil untuk dihapus. Ini output terakhirnya. Maka setelah dari itu akan saya demonstrasikan. Ini kami memasukkan angka yang keempat untuk hapus tanaman. Nah, di sini semisal saya memasukkan nomor 3, maka nomor tanamannya tidak valid sesuai dengan perkondisian yang di ini, if index kurang dari 1 yang bakal ngeprint nomor tanaman tidak valid. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan ketika um, nomor tanaman itu tersebut benar. Yang nomor 4, saya pilih untuk menghapus list nomor 2. Oke, bisa dilihat kalau tanaman mangga berhasil dihapus. Boleh kita lihat tanaman dengan menggunakan fitur nomor 2, fungsi nomor 2. Jadi di atas ada daftar tanaman, tanaman ke-1 nama jeruk, jenis buah-buah, jumlahnya 10. Jadi tanaman kedua yang itu yaitu mangga yang tadi sudah berhasil terhapus. Baik, begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.